Ngablak. Ngobrol asik asal ngejeblak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngablak. Pada malam hari ini Ngablak yang panjangannya adalah ngaji bareng Ustadz. Masya Allah. Subhanallah. Episode kali ini kita sedikit belajar tentang ilmu agama. Jangan ngablak mulu. Ngoceh aja ngoceh kagak jelas. Dengan kita belajar tentang agama. Bukan begitu, Tat? Iya, benar. Nah, Mumpung ada Ustadz di sini. iya, itu dia. Kalau udah jauh susah waktunya, manggilnya. ngajar mulu, kan? Kita nggak diajarin. Makanya ngablak mulu kalau ngomong. Ya. Bohong itu fitnah. Ya. Ya, alhamdulillah. Pemirsa Ngablak, malam hari ini kita kedatangan narasumber Ustadz Nandar. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bang Herdi sehat. Alhamdulillah sehat. Nah. Aneh badan aneh sehat. Kantong aneh sekarang. Masya Allah. Enggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh, stop, Jangan. Sebelah kirinya Ustadz kita juga kedatangan tamu, bukan tamu sih sebenarnya tuan rumah. Cuma dikati di sini bilangnya bintang tamu ya enggak? Bang Badai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini emang walaupun cuacanya hujan-hujan gerimis-gerimis tapi kita tetap semangat, tetap riang gembira. Ustadz ya, Alhamdulillah. Amin. kita jadi orang harus gitu Ustadz ya. Emang harus. Mau ada apapun, musibah kayak gimana pun tetap alhamdulillah. Alhamdulillah, benar. Iya. Selalu bersyukur kepada Allah itu Nah. yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Tuh, SAW. iya, alhamdulillah. Biarpun begini kita ngaji juga. Ini dia gurunya. Bohong. Baru pembukaan aja udah dapat ilmu bersyukur. No. Apalagi ntar lama-lama nih. Iya, alhamdulillah deh pokoknya. Oke, kembali lagi di Ngablak ngaji bareng Ustadz. Biarin deh. Iya. Biarin. Wah, emang alhamdulillah kita baru bikin podcast lagi hari ini malam ini karena emang kesibukan kesibukan masing-masing. Emang sibuk apa sih Bang Herdi? Ya, Masya Allah. alhamdulillahnya Ah, nih sibuk kerja Ustaz. kerja. Pagi Alhamdulillah. sampai sore kerja. Dari Terus? sore ke malam Tidur. enggak. Apa? Ya, dari pokoknya Iya. Cuci baju bukan? kagak. Oh, kagak. Masya Allah. Karena podcast ini membutuhkan orang banyak. Oh. Jadi kalau Anda sendiri kayaknya nggak bisa. Gitu. Yang lain Iya, pada benar. sibuk. Jadi kalau yang lain pada nggak bisa, udah ini nggak usah. Tapi alhamdulillah sekarang kan bisa ngumpul begini. Iya, Nah, alhamdulillah. Itu berkat dia. siapa itu? Berkat ente juga Bang Herdi. Alhamdulillah. Berkat Allah juga sih yang pertemukan kita. Allahu Iya. Akbar. Baru ngaji sebentar deh. Masya Allah selalu ingat kepada Ya kan, Allah. semua kan emang karena emang udah jalannya. Iya, ya kan? iya, iya. Enggak. Jadi kayaknya yang Ustadz bukan saya Iya, deh. aneh juga begitu. Aneh pikir Ustadz yang sono kali. Kita ngaji sama Ustadz Herdi gimana? Iya. Silakan Bang Herdi lanjut. Iya, Badai juga kerja juga. Gitu. Jadi alhamdulillah kita semua pada punya kesibukan masing-masing gitu. Ustaz Iya, ngajar. iya. Bohong. Ya kan? Kalau ente bilang ngajar bohong mulu, berarti ente bukan ustad. Gimana? Habisnya nggak pernah ngajar di sini, sekalinya Oh. diajakin ngaji. Bentar Ustadz, podcast dulu Ustadz. Masya Allah. Itu. malu Jadi gitu. ngajinya tuh nggak yang di sini. Saya ngajar di tempat yang lain, ngajarnya di sini kagak pernah. Baru kali ini doang diundang, bukannya ngaji juga sih ya. Tapi dalam keadaan untuk pemirsa juga nih, mudah-mudahan ya dilalah karena Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul, kita ngaji bersama pemirsa juga bisa diambil daripada manfaat daripada pertemuan kita hari ini. Bagi-bagi Amin. ilmu ya Ustadz ya. Iya, Tapi benar. ngomong-ngomong, ente kita undang kemari ikhlas gak nih? Oh, kalau ikhlas, membicarakan masalah ikhlas, ya kayaknya udah mulai nih baru. Oh, Ya, langsung gitu ya. Hah? Langsung Ustadz. Ini Kita nanya langsung dulu aja nih. gitu. Langsung. Langsung ngaji kayaknya nih. Iya, Nggak ada cerita-cerita apa gitu yang Jadi bikin. gini pemirsa. Jadi begini. Teman-teman podcastku Ngablak. Malam hari ini kita rencana emang mau ngebahas tentang
ikhlas. Masya Allah. Makanya tadi Ani sindir-sindir, Ustaz ikhlas nggak nih kalau kita panggil kemari? Gitu. Tanya dulu hatinya nih. Ustaz hatinya gerutu kan Ustaz. Karena Insya Allah. karena emang kalau kita itu sebagai manusia emang harus mempunyai sifat kalau bisa dibilang ikhlas, Ustaz ya. Harus. Kita ngejalanin hidup, mau kita kerja, mau apa semua harus ikhlas. Ya, Tat, ya. Iya. Itu dia, makanya mungkin juga ya kita sebagai manusia awam yang kagak ngerti, mungkin ilmunya nggak seberapa, kita mau tanya langsung sama Ustaz tentang arti ikhlas. Jadi insya Allah mudah-mudahan malam ini Ustaz yang ngejabarin itu apa artinya ikhlas. Masya Tat, Allah. ya. Iya. Mungkin sebelum ngobrol tentang masalah ikhlas, kita ada cerita-cerita dulu. Boleh, silakan. Ada cerita nggak ya tentang masalah ikhlas? Silakan. Lu Ustaz nih mau cerita Ustaz Iya. tentang masalah amal Ustaz. Amal. Iya, amal Ustaz. Amal. Oh, bersedekah gitu maksudnya. Sedekah. Ah. Sedekah Ustaz. Saya pikir amal anak mana, tinggal di mana, gitu. Oh, bukan. Itu bukan Ustaz. Oh, bukan. Amal itu perbuatan, gitu. Jadi perbuatan apa nih? Bersedekah Ustaz. Alhamdulillah, bersedekah. Jadi kenapa dengan sedekah nih, Bang Misalnya Badai? gini Ustaz. Kita sedekah nih. Sedekah. Terus sedekah kita kasih lihat sama orang. Oh, Masya Allah. Dikasih. Apakah itu sedekah diterima atau bilang ikhlas apa enggaknya atau juga bisa dapat pahala gak Ustaz? Begini Bang Badai. Lalu Ustaz, aneh juga ini Ustaz pernah dengar Ustaz kan? Iya. Kan sedekah kalau misalkan dikasih lihat orang itu nggak apa-apa buat katanya gitu Ustaz. Iya. Katanya iya. buat pelajaran orang yang lihat kita bersedekah, ya kan? Katanya begitu Ustaz. Aneh juga kurang paham lebih dalamnya lagi Ustaz. Coba Ustaz. Iya. Nah, iya itu dia dijelasin, tuh. Ustaz. Makanya Ani juga pernah dengar tuh kata-katanya tuh. Maksudnya tangan kanan memberi, Tangan tangan kiri kiri nggak boleh. Boleh tahu. Iya. Boleh tahu. Benar. Ini kan Maksudnya tangan kanan tangan kiri itu maksudnya gimana gitu, Tat? Iya, Maksudnya apa tangan iya, kanan iya, iya. tangan kanan memberi, tangan kiri boleh apa maksudnya kita yang ngasih tanpa sepengetahuan orang. Iya. Gitu ya kan, tanpa maksudnya kita nggak usah ngasih itu depan orang-orang atau mungkin didokumentasikan gitu. tapi kan. katanya ada pelajaran juga kita bersedekah, ya kan? Nggak apa-apa dilihat orang juga nggak apa-apa supaya orang ini mengikutinya. Jadi iktibar gitu, jadi contoh. Jadi pemberi Nah contoh. itu udah beri contoh gitu. Iya, Ada juga iya, gitu iya. Itu Ustaz. gimana tuh, Ustaz? Ani juga bingung Ustaz. Gimana itu? Nah masuk ria apa enggaknya, masuk kelas apa enggaknya kita nggak tahu Ustaz. Udah bisa Anda jabarin sekarang ya? Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Bicara tentang masalah ikhlas, tadi begitu banyak Masya Allah pertanyaan-pertanyaannya, tapi sih kalau bisa nih kebetulan satu pertanyaan sekali jawab. Ini berkali-kali pertanyaan, takutnya saya lupa pertanyaan mana, nanti jawabnya yang mana gitu. Karena yang nanya juga ntar ikut lupa. Itu dia. Jadi takutnya nih kita salah pemahaman. Mudah-mudahan insya Allah dengan penjabaran serta pertanyaan ini nyambung deh ya, sesuai dan bisa diambil manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Yang tadi bicara tentang masalah amal atau perbuatan sedekah. Iya. Pertanyaannya adalah apabila kita bersedekah lalu bersedekah kita gimana tuh? Bersedekah kita dilihat orang atau dipertontonkan orang sehingga orang itu beranggapan bahwa kita baik, begitu. Dan juga supaya beri contoh supaya orang itu. Oh, nanti itu belakangan itu yang kedua. Yang pertama bersedekah atas segala sesuatu memberitahukan kepada orang lain. Nah, di sini Bang Badai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum musyrku asgharu." Qalu ya Rasulullah, wa masyirkul asgharu? Qala riya. Yaqulullahu ta'ala lahum yauma yujazal ibadu bi a'malihim idhabu ila alladhi nakuntum
tura'una lahum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum khaira. Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghari. Sesuatu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling aku khawatirkan atas kamu adalah syirik kecil. Gitu. Ya. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma syirkul asgharu?" Apakah syirik kecil itu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riya'u." Berarti syirik kecil itu adalah riya. Nah, bicara masalah riya ini adalah sesuatu perbuatan atau amal soleh kita dipertontonkan oleh orang banyak. Jadi kemungkinan dengan pertanyaan yang pertama bahwa kita beramal soleh yang niatnya bukan karena Allah, karena dipertontonkan kepada orang banyak, itu adalah perbuatan riya. Itu adalah syirik kecil kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Syirik kecil. Di sini juga kalau Allah taala telah berfirman, ya, yauma yujazal ibadu bi'amalihim idhabu ilal ladzi kuntum tura'una lahum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum khaira. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka pada hari dibalasnya para hamba-hamba atas amal-amal perbuatan mereka. Pergilah kamu kepada orang-orang yang kamu pameri sewaktu di dunia, maka lihatlah apakah kamu dapat memperoleh suatu kebaikan dari mereka. Jadi ila yaumil qiyamah kita ini akan diperkumpulkan dengan orang-orang yang selalu beramal soleh, tapi iya karena orang banyak gitu, karena ingin dilihat, beranggapan kalau kita ini baik, nanti kita dikumpulkan tuh dengan orang-orang yang selalu memamerkan akan perbuatan amal soleh. Jadi pertanyaan yang pertama adalah syirik kecil yang dibilang riya, dan itu sama sekali tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qala ya Rasulullah inni atasaddaqu bis sadaqati fa altamisu biha wajhallahi ta'ala wa uhibbu ay yuqali khairun fanuzilat hadhil ayatu faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, inni atasaddaqu bis shadaqati." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bersedekah dengan sesuatu sedekah, kemudian dengan sedekah itu saya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga ingin dikatakan orang yang baik oleh orang lain. Kemudian turunlah ayat, maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebaikan atau kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi pemahaman sedikit yang dimana maka apabila kita ingin bersedekah, bersedekahlah karena Allah. Tidak ada sesuatu pun, tidak ada apapun yang sekiranya sedekah itu bisa terlihat oleh orang lain, maka khusus karena Allah. Walaupun orang lain melihat, itu akan insya Allah menjadikan khabar buat kita. Yang penting intinya tanamkan niat di dalam diri kita bahwa sedekah kita semata-mata karena Allah. Walaupun tersirat sedekah kita ini ada rasa unsur riya, maka sebelum kita melakukan sedekah, maka istighfarlah sebanyak mungkin sampai yang dimana rasa riya itu ya hilang dengan sendirinya. Wallahu a'lam bishawab. Maka dijelaskan lagi kepada orang-orang yang bijak, ada 7 perbuatan yang sekiranya diiringi dengan 7 perbuatan. Yang pertama, seorang yang beramal karena takut namun tidak memelihara diri, ia mengatakan, saya takut siksaan Allah, saya takut akan masuk
ke dalam nerakanya Allah. Jadi maksudnya kalau sekira ia takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya ia takut akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan-perbuatan dosa hindarkan, jauhi, tinggalkan. Jangan sekiranya takut akan masuk ke dalam nerakanya Allah, dia takut akan siksaannya Allah Subhanahu wa taala, tapi perbuatan-perbuatan dosa dilakukan. Perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ia masih kerjakan, maka niat daripada takut siksaan serta masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala maka menjadi sia-sia. Masya Allah. Yang kedua, seorang yang beramal dengan penuh harapan namun tidak berusaha, seakan-akan ia mengatakan hanya sekedar berkata, saya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia tidak berusaha untuk mencapainya dengan amal-amal soleh, maka apa yang ia ucapkan tidak ada gunanya. Masya Allah. Jadi hanya sekedar ucapan, Bang Badai, ya Bang Herdi, hanya sekedar ucapan. Gampang orang berbicara, tapi nggak ngerjain gitu ya. kagak ngerjain sama sekali. Nggak usah ngomong Ustaz. Mendingan diam gitu. Diam aja. Pamer, ngomong ke sana kemari, ya. Ingin beramal soleh, ngomong aja tapi tidak ada pekerjaannya, sama juga bohong. Omong kosong, tong kosong, nyaring bunyinya. Berarti dengan amal doa aja teh, enggak usah ngomong. Ya inilah itulah dengan doa aja. Wah, supaya masjid jadi itu Ustaz ya. Benar. Dapat pahala gitu ya. Iya. Enggak usah banyak kok. Ada nyumbang ini enggak kerjain. Tuh, mah dong. Alhamdulillah, baru sedikit udah paham Ustaz Bang Badai. Baru dikit aja nih paham, apalagi banyak. Ada pusing Ustaz. Makanya kalau ada pengajian hadir ya. Ramein pengajian ya. Terus yang ketiga nih Bang Badai, niat tanpa realisasi gitu. Niat tanpa ada perbuatan. Iya. Di dalam hatinya ya, ia hanya sekedar niat untuk mengerjakan ibadah dan perbuatan yang baik, namun ia tidak merealisasikan akan tindakannya, maka apa yang ia niatkan ia tidak akan membawa manfaat bagi dirinya. Itu nih udah bener ngajakin sholat, iya deh besok gue sholat, tapi tidak merealisasikannya, tidak dikerjakannya, maka ucapannya itu adalah tidak bermanfaat, ya, sama sekali, gitu, percuma, gitu. Terus yang keempat adalah doa, ya, doa tanpa ada kesungguh-sungguhan. Ia berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, namun ia tidak bersungguh-sungguh untuk mengerjakannya, maka doa itu tidak ada gunanya. Yang lebih penting hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam beramal. Niscaya Allah akan memberi kekuatan sebagai mana Allah telah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Itu yang keempat. Ya, maksud orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah dan agamanya, niscaya Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka, gitu. Jadi doa tanpa nggak ada kesungguh-sungguhannya juga bohong, ya. Misalnya doa ingin diberikan kekayaan tapi nggak ada ikhtiarnya, nggak ada kerjanya, kira-kira kaya nggak? Kaya apa tuh? Kayak doanya doang. Oh, kayak doanya doang. Ya. Itu pun juga tidak akan diijabah tanpa ada kesungguh-sungguhannya. Pengen punya benda, ya, pengen punya rumah, tapi nggak ada usahanya. Tiduran aja di rumah, ya. Ucang-ucang kangge gitu. Kalau bahasa Betawinya ucang-ucang kangge, angge tuh duduk enak, ya, cuman duduk doang, ucang-ucang angge.
gitu. Berarti sama juga orang bekerja Ustaz ya. Iya. Orang bekerja tuh jangan mau gajinya aja kerja lah, baru dapat gaji gitu Ustaz ya. Kalau Secara kerja langsung ya, tanpa secara ada langsung pekerjaan makan gaji buta gitu. ya. Benar benar. Jangan mau gajinya aja kerja dong, ya kan? Iya. Paham deh kira-kira. Insya Allah. Itu yang keempat. Dan yang kelima, mohon ampunan tanpa penyesalan. Gitu. Mohon ampunan. Mohon ampunan tanpa penyesalan. Paham nggak? Coba Ustaz, Ya. coba Ustaz, jelasin Ustaz. Ia berdoa, ia mengucapkan saya mohon ampun kepada Allah, istighfar gitu. Tapi Diulangin nggak ada, lagi? kagak iya. Dibilang kalau Betawi bilang tuh tobat sambel tuh, gitu. Ya, udah tahu sambal pedas, tapi masih nyocol terus tuh. Wah, ya, sampai wah keringetan ngocor ke sono kemari gitu. Tapi tetap aja kacau nih pedas, ini kacau nih sambal nih pedas gitu. Tapi masih nyolek aja. Itu omongannya bohong tuh. Begitupun juga dengan memohon ampunan tanpa penyesalan gitu. Udah nyakitin orang besokannya nyakitin lagi, udah minta maaf besokannya dilakukan lagi gitu, diulangi lagi perbuatan kesalahannya. Jadi itu dia tuh memohon tanpa ada penyesalan gitu ya. Maka orang yang seperti itu maafnya, minta ampunannya kepada Allah sia-sia, Masya Allah. Jadi kalau emang udah ya dia mengaku nyesal, tidak akan mengulangi perbuatan ya, perbuatan yang buruk lagi, jangan dilakukan, udah stop gitu ya. Ya nih gue udah nyesel banget nih, Masya Allah ya, Allah udah negur nih ya, dia berupa penyakit, giliran sehatnya dia kagak beribadah kepada Allah, maksiat lagi kan ya. Itu orang kayak gitu kayaknya pantasnya dia langsung dibeblesin tuh ya dalam neraka kayaknya tuh ya. Malaikat juga sebel kayaknya ya gitu. Nah itu yang kelima. Dan yang keenam, dalam hal-hal yang kelihatan ia kerjakan dengan baik, namun dalam hal-hal yang tidak diketahui orang ia tidak mengerjakan dengan baik. Tindakan semacam itu menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak membawa kebaikan kepada pelakunya. Kira-kira paham nggak nih? Jadi kalau ada misalnya kerja bakti dia di lingkungan kita nih, kebetulan kan wakil pejabat nih, Bang Herdi nih wakil pejabat, Masya Allah ya. Ini mantan wakil pejabat gitu. Sekeliling gitu pejabat-pejabat daerah di setempat nih wilayah. Masya Allah ya. Jadi contoh satu hal kerja bakti, giliran orang pada ngeliat Pak Lurah datang nih ya. Boleh nggak nih saya ngomong Pak Lurah nih? Boleh. Oh boleh ya. Biar gitu. Lex terkenal Ustaz. Lurah, Pak RW, Pak RT sebutin aja semuanya. Ya Pak RT deh wilayah ya. Gitu Pak RT nih ya, keluar nih. Kita lagi megang cangkul atau megang apa gitu, sapu atau segala macam lainnya. Giliran ada Pak RT, dia rajin tuh kerjanya. Gitu, dia rajin. Jadi kerjanya mau dilihat orang. Itu pemahamannya, ya. Terus sama juga carmuk Ustaz ya. Itu dia carmuk. Supaya Pak RT ngeliat, wah iya warga gue si ini nih fulan nih rajin nih kerjanya, Masya Allah. Giliran nggak ada RT-nya. Males-malesan. Dia taruh sapunya ya, bahkan wah sok-sokan menjokono nyuruh ke sana. Jadi mandor, Masya Allah. Jadi itu perbuatan dia tuh sia-sia tuh. Cundel emang. Kira-kira ada nggak di lingkungan gitu? Banyak. Begitu? Banyak. Tapi bukan aneh. Sebelahan Dulu sih ya, ini dulu ya. Sebelahannya gimana nih sebelahannya nih? Bang Bada ini. Gegara apa namanya? Setiap kerja bakti nggak apa-apa dah, nggak kerja bakti yang penting kasih duit. Jadi duitnya doang orang kagak. Cundel emang. Iya. Dia jangan membahas terlalu lebih panjang lagi deh ya. Nah, kita langsung ke fokus tentang yang namanya 7 perbuatan atas 7 perbuatan. Dan yang ketujuh terakhir nih, seseorang yang beramal dengan sungguh-sungguh tapi tanpa ikhlas. Ya. Maksudnya ia bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah, namun amal ibadahnya itu tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Maka amal-amal yang tidak ikhlas itu tidak akan bermanfaat apa-apa baginya. Bahkan yang demikian itu merupakan penipuan bagi dirinya sendiri. Jadi tadi ya beramal soleh karena ingin dipertontonkan atau dilihat oleh orang lain, yang sehingga orang lain melihat amal baik kita menjadi prasangka bagi orang itu kalau kita memang benar-benar dermawan. Ya, wah Masya Allah tuh Bapak misalnya Bang Bada ini ya, orangnya baik, dermawan deh Masya Allah gitu. Wah nyumbang ke sono kemari. Jangan nyambung yang lain gitu ya. Itu fokus nih. Masya Allah ya.
Ini Jadi greget begitu. kalau ngomong sih gitu. Nah, Ini bahasa aja gitu. udah kita itu deh, kita untuk memperbarui diri kita sendiri gitu, Iya. memperbaiki diri kita sendiri. Mudah-mudahan dengan ilmu pengetahuan yang tadi dijabarkan 7 perbuatan atas 7 perbuatan yang Pak insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua gitu ya. Jadi terakhir itu adalah kalau dia ingin beramal soleh ya harus ikhlas. Dalam kata arti ikhlas nih, pemahaman dari kata ikhlas, coba Bang Badai, menurut Ikhlasnya hati. itu lagu ya, bukannya pemahaman. Iya, maksudnya dalam lirik lagu itu ada pemahamannya juga nggak ada ya? Nggak ada dong, Itu dengan lagu sebenar-benarnya doang. ikhlas Salah itu doang salah. Coba Bang Ustaz, Badai, ya, Ustaz, Ustaz. arti ikhlas itu, pemahaman ikhlas Ini sih simpel doang Ustaz jawab Ustaz. apa Ini itu? kan arti ikhlas Mm-mm, memberikan sesuatu mm-mm, tanpa mm-mm, mengharapkan imbalan. mm-mm. Itu doang Ustaz. Dan Itu, juga memberikan sesuatu juga tanpa dikenang lagi Ustaz. Oh, Gila. Kalau aneh enggak. Kalau Bang aneh Heri, tentang ikhlas itu iya, memberikan apapun itu mengharapkan ridhonya Allah. Masya Allah, benar. Itu ikhlas kalau menurut aneh. Gitu. Jadi kalau misalnya kita udah mengharapkan ridho Allah, udah kita nggak mikirin dunia, bos. Iya, Ya kan? benar. Kasih duit, kasih duit, udah. Heeh. Kasih, udah. Pokoknya urusannya kita sama Allah aja. Iya. Mau diterima atau enggaknya udah urusannya kita sama Allah. Yang penting ya Ah. itu dia, nggak perlu banyak action dah. Banyak action gitu ya. Iya. Bang Badai benar, Bang Herdi juga benar. Tapi yang jadi pertanyaannya kira-kira paham nggak yang tadi saya bertanya? Arti ikhlas yang sebenarnya. Nah. Arti ikhlas itu definisi yang tadi disebutin. Definisi juga arti tadi. Definisi Bukan arti tadi. penjabaran definisi, banyak penjabaran. Tadi penjabaran arti ikhlas dari Bang Badai Iya. seperti ini gitu. Bang Herdi, kira-kira sama nggak tujuannya? Tujuannya sama. Tujuannya mengharapkan sama, ridho tapi Allah juga. pengertiannya berbeda cara mengutarakannya. Tapi yang di sini yang jadi pertanyaannya arti ikhlas sebenarnya. Wah, lebih Coba. seru nih Ustaz. Coba Ustaz. Ini mau tahu nih Ustaz. Nih jawaban dari kita kan gini nih. Apa tunggu Nih, kayak episode Ustaz- selanjutnya nih? Hah? Kita mengartikan daripada arti ikhlas sebenarnya. Boleh. Tapi kayak lebih panas Ustaz. Yaudah Kalau nggak gitu. apa-apa deh. Lanjutin ini dulu deh. Lanjutin. Yang lewat dulu deh. Apa nggak usah? Istirahat deh. Istirahat dulu deh. Ya. Kalau begitu Oke. teman podcast di Ngablak, kita iklan dulu sejenak. Teteo. Kembali lagi di podcast Ngablak. Pada malam hari ini kita sering ngobrolnya asik tentang ngobrol masalah ikhlas. Aneh sampai gregetan gitu pengen ngobrol tapi takutnya ada yang tersinggung. Jadi kita dengerin Ustadz aja deh yang ngomong dah apa itu artinya ikhlas. Mudah-mudahan teman semua, pemirsa semua yang nonton podcast kita paham tentang artinya ikhlas. Begitu Ustadz deh. Iya, benar. Tadi Ustadz nanya artinya ikhlas. Aneh udah jawab, Bang Badai juga udah jawab. Tapi kata Ustadz tentang itu namanya definisi. Jadi kalau gitu, ini tanya Ustadz langsung aja nih, maksudnya artinya ikhlas itu apaan? Gimana Ustadz? Aneh nggak paham. Bukan maksudnya pikiran aneh nggak sampai ke situ. Mungkin ente yang bisa jelasin. Ya, mungkin yang lebih dalam lagi, arti yang paling lebih dalam lagi. Kayak lagu lebih dalam Ustaz. Ayo lanjut Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman podcast yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lanjut kepada pembahasan tentang masalah ikhlas. Tadi yang dimana kita sudah mendengarkan ikhlas ya. Urutan ikhlas, perbuatan kita yang tadi 7 atas 7 perbuatan itu termasuk daripada kata ikhlas sendiri. Tadi Bang Badai sudah menjelaskan tentang yang namanya ikhlas dan Bang Herdi juga sudah menjelaskan tentang yang namanya artinya ikhlas. Tapi kalau menurut saya itu Bang Badai sama Bang Herdi hanya definisi tentang yang namanya ikhlas. Mungkin teman podcast pun juga bisa gitu untuk mengartikan daripada ikhlas. Tapi tentang masalah ikhlas, arti sebenarnya dari kata khalaso yakhlusu ikhlasan. Selesai. Kholas. Selesai. Jadi ikhlas tuh artinya adalah selesai. Maksudnya
kita memberi udah selesai. Udah selesai, nggak ada. embel-embel lagi. Iya, itu Nggak dia. usah habis aneh ngasih ustadz nih. Terus ngomong ke yang lain. Habis ngasih ustadz nih begitu. Itu nggak selesai tuh panjang Nggak, cerita. panjang ceritanya, berarti nggak ikhlas tuh. Nggak ikhlas ya. Itu dia. Tapi aneh kan udah nice kan. Aneh kasih jawaban kan. Iya. Memberikan sesuatu tanpa dikenang lagi. Itu definisinya. Wah, beda Artinya. Oh, siap. Jadi Jawabannya. artinya selesai. Nah, definisinya dengan yang namanya selesai banyak kan? Iya. Iya, tadi Misalnya udah putus lah ya, putus sampai sini. tadi definisinya gimana tentang ikhlas Ada tadi? juga tuh yang aneh denger gini tuh. Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Oh iya. Coba dong bacain dong. Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Di mana ayat-ayat itu nggak ada kata ikhlasnya. Enggak ada itu ikhlasnya Nggak ada Tat, ya? ikhlasnya, benar. Cakep nih, Iya. cakep. Coba Tat jelasin Tat. Jadi kita di situ yang ngasih pertanyaan yang menjelaskan. Ustaz mau nanya itu balikin lagi. Balikin nggak Tapi emang bisa bener ya, bukan begitu. Ustaz di sini kan. Enggak, aneh Mungkin bukan Ustaz yang paham. Aneh bukan yang mau jelasin, takut salah aja. Coba dong, kan seenggak-enggaknya udah ngaji, Aneh dengernya gitu mendengar. Tat. Iya. Aneh dengernya begitu. Tidak ada kata ikhlas. Iya. Coba sekarang kalau emang aneh mau menjabarkan tentang daripada surah Al-Ikhlas, Al-Ikhlas itu mempunyai berapa ayat Bang Badai? Wah, aneh hitung dulu Ustaz. Kalau nggak dihitung, Coba deh sambil dibaca, enaknya sambil dengerin kita dia ngaji kali ya. Wah, Mungkin teman-teman podcast juga ingin dengar suaranya Bang Badai Justru seperti apa ketika setuju. ngaji ya. justru aneh suaranya nggak bagus Ustaz. Ente Ustaz. Aneh kalau ini wah kurang enak. Ustaz. Dulu di zaman Rasulullah, ya sahabat Rasulullah tuh paling bangga ketika Rasulullah menyuruh daripada membaca Al-Quran. Ada yang bertanya nih, ada yang berteriak, hada kalamu rabbi gitu. Ini adalah perkataan atau firman daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bangganya, maka dengan santunnya ia membacakan Al-Quran. Tunjukin hada kalamu rabbi, wahai sahabat-sahabatku, ini adalah perkataan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bangga perkataan Allah dibacakan oleh hamba gitu. Jadi kalau Ani suruh baca, masa ente kagak bangga sih hada kalamu rabbi. Jadi hatiannya tersentuh nih Ustaz nih. Masya Allah. Ayo deh bacain deh. Ente bisa ya jadi gak ada timbangannya. Atau ente yang mungkin jawaban ente sendiri yang ini. Ya kalau gitu kita sering sama Bang Herdi. Tapi sebelum Bang Herdi, ente dulu deh ya Bang Badai. Sama. Ana pengen denger. Ntar habis Bang Badai baru Bang Herdi, kita juga pengen Coba denger. kita ini aja, jawab muzakaroh aja. Mudzakarah. Coba Bang Badai baca dulu deh surah Al-Ikhlas, masing-masing nanti dibacakan. Ayo. Boleh coba Ustaz. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Aneh bacanya merini Ustaz, enggak biasa tadi. Tapi aneh pernah ngaji tuh Tate. Kalau Al-Ikhlas itu misalnya qul huwallahu ahad. Iya. Jadi berhentinya enggak di situ, Ustaz. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Boleh enggak sih diberhentiin di situ terus kalau enggak di wasol? Bener Ustaz, pelajaran lagi nih Ustaz. Ini beda lagi, keluar jalur daripada Al-Ikhlas itu sendiri. Jatuhnya ilmu tajwid di situ. Ya boleh nanti kita bahas kok, tenang aja. Ya tadi kita Di next episode. boleh kita membaca tentang yang namanya. Mudah-mudahan teman-teman podcast juga pemirsa podcast Ngablak bersedialah menunggu next episode bersama Ustadz. Jadi pantengin terus podcast Ngablak. Atau beri komentar-komentar di bawah. Oh iya, boleh komentar di bawah boleh. Iya. Apa yang mau ditanyain silakan. Nanti kita akan ulas bersama Ustadz. Begitu, Ustadz ya. Iya, siap. Lanjut Ustadz, lanjut. Tulis Tapi komen yang enek-enek atau yang baik-baik aja. Yang baik-baik aja, Ustaz. Yang baik-baik aja. Nah, kembali lagi tadi tentang masalah bacaannya. Ada beberapa daripada makhrajnya tuh ya, yang harus diperbaiki Bang Badai ya. Gitu. Berarti bukan udah hafal atau udah lancar bacaannya.
tinggal begitu aja, tetap harus ngaji lagi. Tadi beberapa ayat tuh ya yang sekiranya makhrajnya tuh masing masing kurang lah. Kurang. Benar, Ustaz. Makhrajnya masing kurang gitu. Harus diperbaiki lagi Bang Badai. Gitu. Tapi untuk buat bacaannya Masya Allah luar Ustaz. biasa. Aneh merinding Ustaz. Masya Allah, Masya Aneh baca Allah. juga. Ada juga merinding. Tadi yang jadi pertanyaannya ketika membaca surah Al-Ikhlas dihitungin nggak ayatnya? Oh iya lupa. Ya Kan? Allah. Gara-gara aneh suruh baca. Empat udah Oh empat. iya 4 Ustaz. Itu yang kagak baca tahu 4. Masa Bukan iya? Ustaz. Yang hitungin Ustaz. Aneh baca Ane deh. juga penasaran kalau emang sekiranya itu coba dibaca deh. Ya. Itu juga mau denger dong suaranya. Iya, bener. Bisa ngatakan 4 tapi belum baca. Ane belum yakin kalau itu ayat Gimana 4 ayat. Jadi nggak enak jadi ini. Ayo deh. Aneh takutnya pemirsa pada terkesima. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul Aliyul azim. Masya Allah. Teman podcast di mana aja Anda berada, baru saja kita sama-sama mendengarkan pembacaan daripada Al-Quran yang dilantunkan oleh Bang Badai serta Bang Herdi. Masya Allah, ternyata bacaannya luar biasa, ya, bagusnya luar biasa. Oh bukan luar binasa gitu Ustaz. Enggak, gitu. Ya mudah-mudahan untuk menambahkan lagi menuntut kita tentang pembacaan Al-Quran. Mungkin salah satu ajakan juga untuk teman-teman podcast supaya di mana sisa waktu umur kita nih dimanfaatkan dengan kebaikan, dengan mempelajari Al-Quran, ya, mempelajari agama-agama Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi atau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman tentang daripada surah Al-Ikhlas, yang dimana surah Al-Ikhlas itu mempunyai daripada 4 ayat. Pemahaman yang tadi ya, orang surat Al-Ikhlas yang tidak ada ikhlasnya gitu. Iya benar, ya. Jadi teman podcast nih yang kita harus ketahui bahwa yang dimana surah Al-Ikhlas itu mempunyai 4 ayat yang di dalamnya tidak ada kal ikhlas, ya. Bismillah, kita insyaallah saya akan menjabarkan sedikit pengertian daripada surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah ya Muhammad, huwallahu ahad. Allah itu esa. Iya, satu, esa, tunggal, nggak ada yang lain, sendiri gitu, ya. Allahu samad. Ayat yang kedua, yang dimana artinya Allah tempat segala meminta. Dan ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, gitu, ya. Dan ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Dan tidak lagi menjadi Allah itu bersekutu baginya, ya. Jadi pemahaman tentang daripada surah Al-Ikhlas yang tidak mempunyai ikhlas sebenarnya mengajarkan kepada setiap hamba-hamba Allah, khususnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah ya Muhammad, Allah itu esa. Jadi kalau kita, ya, menyembah, yakin bahwa Allah, ya, Tuhan kita Allah, jadi udah, ya, tidak ada yang sekiranya menandingi atau menyamai daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahus samad, Allah tempat segala meminta sesuatu. Janganlah meminta kepada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita tanamkan
di dalam keadaan apapun kita, kesulitan apapun kita, musibah yang kita hadapi, dengan musibah apapun itu, berserah dirilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mengajarkan keikhlasan kepada kita. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Menuntut kita supaya kita hanya semata-mata beribadah kepada Allah, ya. Menuntut kepada kita supaya kita tidak menyembah, ya, selain daripada Allah. Walaupun Allah menciptakan makhluk lainnya hebat, makhluk lainnya pintar, janganlah kita langsung menyembah kepadanya, yakin kepadanya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak akan menjadi sesuatu baginya, ya, bersekutu baginya, ya. Jadi dituntut untuk kita, ya, jangan sampai keyakinan kita, sembahan kita, ya, kepada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bunyal Islamu ala khamsa. Al-awwalu syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aqimus shalah wa utu'uz zakah wa shaumur ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kita harus pahami ketika kita memeluk daripada agama Islam yang diajarkan oleh Nabi, yaitu mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ kita diajarkan, marilah kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai terakhir daripada obrolan kita hari ini, penutup. Iya, penutup ya. Mudah-mudahan dengan bincangan-bincangan atau obrolan-obrolan kita, insya Allah yang ada di sini paham, teman podcast pun juga paham, ya. Inti daripada obrolan kita yaitu cuman 3 yang harus kita pahami. Pertama, barang siapa yang beramal untuk Allah, ya, fisabilillah, hanya karena Allah, maka Allah akan mencukupi daripada urusan dunianya, gitu. Terus yang kedua, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Dan yang ketiga, barang siapa yang memperbaiki apa yang tersembunyi, maka Allah akan memperbaiki apa yang nampak. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang ikhlas. Amin. Selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramal kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perbuatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Beramal soleh ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini, ya, kita bisa dijadikan manusia yang lebih baik daripada hari ini. Amin. Baik, teman-teman podcast Ngablak, sekian penjabaran tentang ikhlas pada malam hari ini bersama Ustadz Nandar dan juga Bang Badai. Mungkin boleh teman-teman podcast yang lain, teman-teman Ngablak, silakan komentar di bawah. Ada yang perlu ditanyakan atau mungkin ada yang komentar lain, silakan. Nanti akan kita jabarkan di next episode. Mungkin penutup kita doa kan? Doa aja dulu ya tutupnya. Boleh. Ya. Silakan doa. Jadi biar tambah berkah nih podcast, ya kan? Di channel juga menurut podcast kita minta doa sama Ustadz begitu. Jadi doa terkabul. Amin. Biar makin banyak subscribe dan cepet jam tayang tembus. Kita jalan-jalan. Pokoknya doa terkabul lah, yang makin kaya lebih kaya lagi. Amin. Yang udah jelek lebih ganteng lagi. Amin. Kira tambah jelek. Ustaz, silakan kita tutup acara Saya ini. pikir kalau sekiranya tembus jam tayang, banyak yang subscribe-nya, bisa beramal soleh. Jalan-jalan. Ujung-ujungnya memang kita beramal soleh. Enggak, sebenarnya tembus atau enggak tembus pun kita harus
ya sebagai manusia emang harus beramal soleh. Asya. Tetap beramal Iya, soleh. Iya. Kan baru diajarin. Oh, Kan? iya. Masa kita nggak amalin kalau udah diajarin? Sayang Iya salah kan? kalau gitu ya. Iya. Ustaz. Bener bisa aja ngelesnya mas. Ya udah kita tutup yuk, kita tutup Iya, dengan Ustaz, doa ya. Ustaz. Mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk Amin. kita semua. Amin, ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malail a'la ila yaumiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma asibna bima fadlikal azim wa judikal amim wa karamikal bahir wa ihsanikal ghamir wa maghfiratan minka wa rahmatan ala ma wafaqtana lahu min qiraati hadhihi salawatil mubarakah wa ma fiha min ad-da'awati bi qabulin tamin wa thawabin azim. Ij'alillahumma thawaba dzalika hadiyatan minna wasilah li hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa juhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalan la yurfa' wa du'ain la yustajabu lah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa sihhatan fil jismi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul Ya, terima kasih teman-teman podcast Ngablak. Sekian, terima kasih podcast pada malam ini. Sampai bertemu di next episode.